Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-54 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang as-sirat. Termasuk beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan adanya as-sirat, yaitu jembatan yang dipasang di atas neraka jahanam untuk lewat orang-orang yang beriman menuju surga. Setelah berpisah dengan orang-orang munafik, maka tinggallah orang-orang yang beriman dengan berbagai tingkatan keimanan mereka, mulai dari para nabi alaihimussalam sampai para pelaku dosa besar. Mereka semua akan menuju surga dengan melewati sebuah jembatan yang berada di atas neraka. Allah SWT berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Dan tidak seorang pun dari kalian kecuali akan melewati neraka. Yang demikian adalah ketentuan Allah yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim masuk ke dalam neraka dalam keadaan berlutut. Surat Maryam 71 sampai 72. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa jembatan tersebut sangat menggelincirkan. Di atasnya ada besi-besi pengait dan duri yang keras yang bentuknya seperti duri sa'dan. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang meriwayatkan hadis ini di dalam riwayat Muslim, telah sampai kepadaku bahwasanya jembatan ini lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya ada orang yang beriman yang melewati jembatan tersebut dengan sangat cepat seperti kedipan mata. Ada yang seperti kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat burung, ada yang secepat larinya kuda, ada yang secepat larinya onta, dan ada yang sangat lambat sehingga dia lewat jembatan tersebut dalam keadaan menyeret dirinya. Dialah orang yang terakhir melewati jembatan. Rasulullah SAW juga menyebutkan di dalam hadis ini bahwasanya manusia akan terbagi menjadi 3. Orang yang benar-benar selamat melewati neraka, yaitu tanpa terkena sambaran, dan orang yang selamat melewati neraka akan tetapi terkoyak tubuhnya, dan orang yang tersambar dan akhirnya terjatuh ke dalam neraka. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Maka aku dan umatkulah yang pertama kali akan melewati, dan tidak berbicara saat itu kecuali para rasul. Doa mereka saat itu, ya Allah, selamatkan, selamatkan." Di atas jembatan tersebut ada besi-besi pengait seperti duri sa'dan. Tahukah kalian duri sa'dan? Mereka menjawab, iya ya Rasulullah. Beliau berkata, besi pengait tersebut seperti duri sa'dan, namun tidak mengetahui besarnya kecuali Allah. Dia akan menyambar manusia sesuai dengan amalan mereka, yaitu dosanya. Ada di antara mereka yang binasa karena amalannya, dan ada di antara mereka yang terkoyak dari belakang kemudian selamat. Di antara yang selamat adalah 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Wajah-wajah mereka seperti bulan di malam bulan purnama. Menyusul setelah mereka rombongan yang wajah mereka seperti bintang yang paling terang. Hadis riwayat Muslim dari Jabir ibnu Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dan akan dikirim amanah dan rahim atau kekerabatan. Rasulullah SAW bersabda, dan akan dikirim amanah dan rahim atau kekerabatan, maka keduanya berdiri di samping kanan dan kiri jembatan. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya melaksanakan amanah
dan menyambung silaturahim atau hubungan kekerabatan, perkaranya besar di dalam agama Islam. Keduanya akan menuntut orang-orang yang tidak memenuhi hak keduanya. Sebagian orang yang beriman akan jatuh ke dalam neraka karena sebab ucapan yang dia ucapkan di dunia. Rasulullah SAW bersabda, sungguh seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang membuat marah Allah, dan hamba tersebut tidak menganggap penting kalimat itu. Dia jatuh dengan sebab ucapan tadi ke dalam jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Sebuah batu yang dilempar ke dalam neraka akan sampai ke dasar neraka 70 tahun kemudian, sebagaimana di dalam hadis riwayat Muslim. Sebuah peristiwa yang pasti akan kita alami dan sangat mendebarkan. Berjalan di atas jembatan yang sangat kecil, sangat panjang. Di bawahnya ada neraka yang sangat dalam dan berisi azab yang sangat pedih. Dan di samping kanan dan kiri ada besi-besi pengait yang siap mengenai orang yang berhak. Ketegaran kita di atas jembatan saat itu sesuai dengan ketegaran kita di dunia di dalam berpegang teguh dengan agama Islam. Semoga Allah SWT merahmati kita dan menyelamatkan kita semua. Halaqah yang ke-55 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang beberapa contoh dosa penyebab jatuhnya seseorang ke dalam neraka. Bagian yang pertama, dosa yang dilakukan oleh seorang muslim apabila Allah SWT tidak mengampuninya akan menjadi sebab seseorang terjatuh ke dalam neraka. Di antara dosa tersebut adalah dosa bid'ah. Rasulullah SAW bersabda, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan di dalam neraka. Hadis sahih riwayat Nasa'i. Bid'ah inilah yang sebenarnya telah memecah belah umat Islam. Umat yang dahulu bersatu, satu di atas Al-Quran dan Al-Hadis dengan satu pemahaman, yaitu pemahaman para sahabat Nabi SAW. Generasi terbaik umat Islam menjadi berbagai aliran yang banyak. Golongan yang selamat adalah golongan yang tetap berpegang dengan Islam yang murni, yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Rasulullah SAW bersabda, wa taftariqu ummati ala 73 millah kulluhum finnar illa millatan wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qal ma ana alaihi wa ashabi. Dan akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan. Mereka berkata, siapakah golongan tersebut ya Rasulullah? Beliau menjawab, golongan yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Hadis Hasan riwayat Tirmidzi. Ucapan beliau SAW, ummati, yaitu umatku, menunjukkan bahwasanya aliran-aliran tersebut tidaklah kafir dengan bid'ah yang mereka lakukan. Dan ucapan beliau SAW, semuanya masuk neraka, menunjukkan bahwasanya bid'ah yang mereka lakukan adalah dosa besar yang menyebabkan masuk neraka. Kalau Allah menghendaki, maka Allah mengampuni tanpa diadab, dan kalau Allah menghendaki, maka Allah akan mengadab di neraka sampai waktu yang Allah kehendaki. Seorang muslim hendaknya menjauhi aliran-aliran sesat tersebut, yang diantara ciri-cirinya mereka tidak kembali kepada pemahaman para sahabat di dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis, tidak memiliki perhatian yang besar terhadap akidah dan tauhid, mendahulukan akal di atas dalil, bersembunyi-sembunyi di dalam beragama, dan ada di antara mereka yang memiliki baiat khusus kepada pemimpin aliran. Dan di antara cirinya mencela atau membicarakan kejelekan penguasa, tidak berhati-hati di dalam berdalil dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, mencukupkan diri dengan Al-Quran tanpa hadis di dalam berdalil. Dan di antara cirinya, mereka mudah mengkafirkan orang yang tidak sependapat dengan mereka. Hendaknya seorang muslim meninggalkan bid'ah meskipun dianggap baik atau hasanah oleh sebagian manusia. Meninggalkan
aliran-aliran sesat tersebut dan jangan tertipu dengan pakaian atau banyaknya jumlah mereka, karena kebenaran tidak diukur dengan perkara-perkara tersebut, tapi diukur dengan kesesuaiannya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Menasihati para pengikut aliran sesuai dengan kemampuan supaya kembali kepada kebenaran dengan cara yang hikmah merupakan bentuk rasa cinta kita kepada saudara se-Islam dan upaya menyatukan umat di atas kebenaran serta menyelamatkan mereka dari ancaman neraka. Dan perlu diketahui bahwasanya meninggalkan aliran-aliran tersebut juga bukan berarti seseorang hidup jauh dari agama, menjauhi ilmu dan para ulama, kemudian mengikuti syahwat dan hawa nafsunya. Karena seorang muslim di dunia ini dituntut untuk menjauhi fitnah syubhat, yaitu kerancuan berpikir, dan menjauhi fitnah syahwat. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semua. Itulah halaqah yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Jadi itu saudara, bahwa kita yang sekarang ini menyatakan hijrah itu tidak semuanya kita benci, dan memang nggak benci, nggak, dan kita justru juga punya hutang budi seakan-akan gitu loh, ya. Seakan-akan seperti saya selalu berusaha menyambung silaturahim, tapi mereka rata-rata tidak mau, ya. Blok saya begini, saya sih nggak jadi masalah. Nggak masalah. Tetap saya tegur, tetap saya WA dia. Urusan dia ya. Ada sebagian yang masih ingin berteman dengan saya, ini karena kita tidak pernah punya masalah secara pribadi. Iya, ya. Betul. Tapi ya mungkin doktrin yang mereka seperti itu. Kita jadi intinya sebenarnya mereka itu pun juga baik, Bu. Baik sebenarnya. Baik, cuman yang menyuruh jelek itu loh yang nggak baik. Nah, di situ maka saudara-saudara, bahwasanya di dalam jamaah dulu kita juga sudah punya dalil ya toh. Fa in umira bimasyah fala sam'a wala ta'ah. Catat. Ketika ketika seseorang memerintahkan jelek, jangan taat. Itu jangan taat. Nah, ketika Anda taat, maka itu berarti sampean menentang dalil. Nah, ini contohnya Ibu Tini, bahwasanya kita nggak punya masalah sama jamaah. Ketika mereka dilarang untuk menegur, dilarang untuk bersahabat, ya itu urusan mereka. Saya enjoy aja sama, Bu. Kalau saya berpikiran gini, kenapa mereka begitu? Kita nih orang Islam yang masih bersahadat, menjalankan puasa, menjalankan sholat. Kenapa kok dianggap kafir? Sementara mereka masih bergaul dengan orang-orang kafir kayak Chinese, yang orang Kristen. Kenapa kok kita dimusuhi? Di situ mestinya mereka harus berpikir. Oke, kalau kita memang udah hijrah, itu adalah kehendak kita. Maksudnya keinginan kita dan karena lillahi ta'ala. Allah juga menentukan. Jadi kenapa harus dimusuhin? Nggak ada manfaatnya juga. Kenapa mereka masih bisa berteman dengan orang-orang yang benar-benar kafir gitu loh? Tidak menjalankan yang istilahnya orang Kristen lah. Tapi kita orang iman yang masih puasa, yang masih menjalankan 5 rukun iman, rukun Islam. Kafir. Masya Allah. Apa maksudnya? Jadi gini, Bu, kalau kita melihat ke situ, memang mereka itu melihat orang yang hijrah itu lebih berbahaya dari siapapun. Karena takut mungkin ketahuan. Bukan hanya itu, Bu. Selain takut kita menjelaskan bahwa kesalahannya di sini, takut mereka itu pengikutnya tambah terpengaruh dengan ibu. Karena satu, ibu itu di mata mereka kan baik. Kemudian ibu juga dulu sudah ngaji di sana. Kalau mereka menganggap saya mata mereka baik, kenapa mereka tidak menjadi baik? Kan bergaul dengan orang baik kan akan menjadi baik. Betul. Seharusnya mereka berpikir gitu. Jadi itulah salah satu kenapa bab imamah itu yang menjadi paling subhat yang paling berat. Jadi imamah yang memerintahkan itu memang keimaman, Bu. Jadi jangan, ya kadang-kadang kita nggak menyalahkan saudara saya juga. Saudara saya yang dari kecil ikut saya pun mereka menjauh, ya saya nggak kenapa-napa, orang saya nggak butuh
istilahnya kan sama, mungkin ibu juga, saya itu loh nggak butuh kamu sebenarnya. Iya. Tapi kita terikat darah. Nah, karena itu saudara, mereka nggak nyambung, kita tetap menyambung. Itu yang disebut menyambung famili, Bu. Alhamdulillah. Jadi insya Allah itu para saudara. Jadi yang perlu dicatat di sini adalah satu, orang yang hijrah itu lillah, adalah karena Allah semata. Biarlah Allah yang menilai. Jadi terserah Anda menilai, terserah mereka menilai. Hubungan kita tauhid adalah kepada Allah. Yang kedua, dengan adanya lillah, maka kita pun sanggup menyerahkan apapun yang barangkali berat untuk di mata mereka. Contohnya villa ini nanti akan dibangun di sebelah atas akan dibangun masjid, dan ini nanti dibiayai sendiri, diserahkan untuk dikelola. Itu adalah kekuatan tauhidnya. Jadi hubungannya dengan Allah. Yang ketiga, apapun konsekuensinya, insya Allah maafi muskilah, tidak ada masalah buat kita. Insya Allah itu ya Bu ya, nggak ada masalah buat kita. Adapun masalah lu, ya terserah. Jazakumullah khairan ya Bu. Ya, mudah-mudahan yang masih takfiri di jamaah diberikan hidayah. Amin ya Allah, amin. Ya. Kesalahannya dan kembali ke jalan Allah. Amin, amin, amin. Oke, Bu Tini, semuanya atas makannya, tempat tidurnya, dan semuanya luar biasa. Bila ada kekurangan dalam penjamuannya. Siap, ya. Tumpuk karena Ya. seperti ini. Jadi kita kemarin nggak janjian ya Bu ya, tahu-tahu ayo kita share di share, ternyata datang juga ya Bu. Biasanya gitu, kalau dadakan biasanya akan terjadi, tapi kalau rencana-rencana biasanya gagal. Padahal nggak ada perintah yang nggak datang nggak telat, padahal nggak begitu ya. Tapi ternyata alhamdulillah penuh villa. Itulah saudara, kalau kita sudah mendalami Islam itu insya Allah mereka akan terpanggil dengan sendirinya, hatinya bergerak, maka seluruh badannya ikut bergerak. Amin. Nah, insya Allah itu maka diingatkan oleh Rasulullah SAW, inna fil jasad lamudghah. Di dalam badan kita ini ada darah, segumpal darah. Idza saluhat salihat sairu jasadi wa idza fasadat fasadat sairu jasadi. Ketika segumpal darah itu sudah jelek, seluruhnya jelek. Tingkah lakunya, ucapannya, pemikirannya. Tapi ketika segumpal darah itu baik, maka semuanya ikut baik. Apa itu? Wayal qalb. Maka kita menjaga hati kita, insya Allah semuanya Ibu saya syukuri, jazakumullah khairan. Semoga Allah terus memberikan sehat waras kepada Ibu, semuanya diberikan lancar dan barokah. Jazakumullah khairan Bu, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.